Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Aida, udah lama ya kita nggak ini nggak ketemu ya, Dek ya. Ya udah tahu mana? Jadi ini kita cuman ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kan terkait kakak sering tuh ngelihat postingan Aida ya kan. Iya. Kalau misalnya aktif di salah satu platform ya kan yang menghasilkan duit ya kan. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu mungkin Aida. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aida Fitri. Saya seorang ibu rumah tangga yang saat ini juga mencoba untuk menjadi konten kreator dan alhamdulillah untuk saat ini kita sudah bergabung di konten konten kreator yaitu di platform media sosial salah satunya Snack Video. Oke, nah jadi kalau untuk platformnya saat ini itu fokusnya di snack video ya, Dek. Terinspirasi dari siapa gitu kira-kira? Kok bisa memulai untuk menjadi seorang kreator? Awal mulanya nggak ada terinspirasi kayak cuman kayak layaknya kita buka TikTok ya, Nah, cuma lihat video aja. Cuman entah kenapa banyak yang video yang seliweran di beranda yang menghasilkan yang katanya menghasilkan uang, bisa beli ini beli itu dari hasil snack video kan. hmm, Terus ada setahunan kayaknya saya asik mengamati senior-senior tuh aja, hmm, setahun kurang lebih ngamatin orang itu sebenarnya kenapa bisa menghasilkan uang, temanya yang kayak mana, kategori yang seperti apa. Karena saat mereka itu ditanyain nggak mau bales. Maklum kita kan followersnya cuman hitungan orang ya. hmm, Mana mungkin diladenin nggak seperti itu ya. hmm. Jadi ya mulai dari situlah saya nyoba-nyoba kok orang tuh bisa. Kok Hmm. kita nggak bisa ya kayak gitu aja sih Kak inspirasi awal mulanya gitu. Jadi kenapa cuman hanya satu platform aja gitu kira-kira Ida? Eh, Kenapa sam- nggak ke YouTube, ke TikTok? Kan banyak ya platform-platform kita ini di medsos. saya memang sekarang fokusnya sama satu dulu Kak karena saya kan sebenarnya untuk collab sama kakak pun sebenarnya belum layak karena memang masih pemula sekali saya di Snacket. Makanya saya nggak mau gegabah dulu, cari tahu dulu di TikTok itu pasti beda kan Kak sama di Snack. Kalau di Snack ini pasti beda sama di TikTok kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau di TikTok pun sekarang sudah ngumpulin apa followers juga di TikTok kan, di YouTube juga kayak gitu Kak, udah ngumpulin subscriber walaupun kategorinya belum terlalu satu kategori bisa dibilang seperti itu ya. Kayaknya butuh ini dulu Kak, apa mempelajari sebenarnya di TikTok itu yang seperti apa yang bisa kita buat seorang ibu rumah tangga kayak kita nih lah kan Kak. Karena nggak mungkin juga kan di snack video lain, di TikTok lain seperti itu kan. Kayak gitu aja sih Kak. Video untuk Aida ini itu terkait dengan apa temanya? Oh, kalau kategori Aida yang saat ini tuh kategori edukasi Kak atau kreator pendidikan ya. Kalau dari Aida sendiri itu kira-kira satu hari upload berapa video gitu kira-kira? Oh, kalau Aida sebenarnya upload satu hari itu satu video ya kan Kak jam-jam 10 pagi. Karena setahu saya kalau misal terlalu banyak pun itu nggak terlalu bagus. Kalau di snack seperti itu Kak ya. Terus akhir-akhir ini karena algoritmanya punya Aida rusak, karena 3 hari nggak upload, memang mungkin seperti itu ya, karena mungkin nggak terbaca lagi apa yang kita upload di algoritma. Jadi view-nya itu udah turun sekali. Biasanya kalau dalam sehari itu view-nya bisa ratusan, sekarang 10K aja nggak sampai. Hmm. Biasanya kan lebih 100K misalnya seperti itu. Sekarang 10K aja nggak sampai. Jadi diarahin lah sama abang-abang senior, coba upload agak di spam gitu, misalnya kayak 4 hari sekali seperti itu kan. Jadi kalau untuk ini kalau misalnya kan kalau di yang lain tuh ada monetisasi ya kalau di YouTube. Kalau di snack video itu gimana untuk penghasilannya itu? Kalau di snack video nggak ada pakai monetisasi Kak. Cuman kemarin kebetulan pas Aida daftar agensi itu kan di bulan 7 kemarin. Cuman sempat nggak lulus 2 kali periode nggak lulus karena syarat kita daftar di agensi ini harus ada follower eksternal. Contohnya TikTok harus ada 10K seperti itu Kak.
Jadi Aida kan nggak punya nih di bawah 10K, makanya mungkin nggak lulus. Terus kemarin di bulan 9 peraturan itu dihilangkan tanpa minimal followers gitu Kak ya. Dan alhamdulillah di bulan itu lulusnya. Terus kalau terkait istilahnya kayak pembayarannya itu tergantung video viral aja Kak. Jadi kalau untuk penghasilan, sudah berapa lama kira-kira ini untuk fokus di snack video? Mulai upload pertama itu di tanggal berapa, tahun berapa gitu? Kalau uploadnya itu udah dari bulan 5 bulan 6 kemarin sebenarnya kan. Cuman mulai aktifnya itu istilahnya wajib wajib karena sudah tanda tangan kontrak di agensi itu mulainya di bulan 9 Kak, di akhir bulan 9. Ini udah Aida udah masuk di bulan keempat bergabung di agensinya. Itu langsung dari agensi snack videonya berarti ya? Ya, agensi dari Snake Video. Sebenarnya agensi ini umum sih Kak, dia ngurusin TikTok juga, YouTube juga. Cuman mereka pegang semua kayaknya. Oh, berarti dia kayak grup gitu ya, bukan langsung dari snack videonya. Ya, manajemennya kayaknya, Kak. Manajemennya ya, Memang. manajemennya. Jadi kalau untuk pendapatannya, itu udah berapa penghasilannya? Ya, eh mana gitu ya kan, biar lebih semangat mungkin teman-teman yang lain mau menjadi konten kreator. penghasilannya, penghasilannya belum banyak. Cuman kan, eh kayak mana bilangnya, Kak ya. Alhamdulillah untuk bulan bulan Desember nih aja kurang lebih ada $260 kurang lebih seperti Berarti itu. kalau dirupiahkan berapa itu kira-kira? 4 jutaan lebih, Kak. Oh, 4 bagus, juta. mantap berarti ya. Itu untuk Desember aja berarti. Atau Ya, disimulasikan dari bulan-bulan sebelumnya? enggak. Itu untuk 1 bulan aja, untuk Desember aja. Gitu. Berarti kalau di YouTube itu kan dia diakumulasiin tuh. Kalau misalnya dia belum mencapai $10 ya kan, itu belum bisa diambil gitu. Berarti kalau ini dia memang per bulan berarti ya. Kalau untuk snack video. Ya, itu juga kalau ada video kita yang viral, Kak ya, karena kita di agensi ini nggak ada gaji pokok juga. Ada sih gaji pokok. Cuman kalau misalnya capai target, misalnya nih Aida kan udah di bulan keempat nih, gajinya itu ada $50. Tapi kalau Aida bisa dapat yang $50 ini kalau ada 3 video viral kayak gitu. Hmm. Dan kalau misalnya udah dapat 3 video viral, beda bonus viral, beda gaji pokok lagi seperti itu, Kak. Pokoknya mereka akan terus bayarin video kita yang viral, maksimal itu 30 video viral dalam 1 bulan. Oh gitu ya. Berarti kayak ada komunitas yang ngurusin itu ya, di manajemen itu tadi ya. Berarti nggak langsung ke kitanya gitu ya. Di Shop itu kan langsung ya, maksudnya langsung ke rekening kita. Berarti ini melalui perantara ada manajemennya. Berarti kalau yang punya Aida ini di Snack Video. Ya, agensi itulah yang mengurusi semua, Kak. Jadi mereka dapat ini juga, ngambil Ya, potongan juga. potongan. Misalnya kayak ya kemarin kan dari kayaknya sih kemarin lebih $300. Jadi orang itu ngambil 11%. Jadi sekitar berapa ya? $40 lah mereka potong berarti, Kak, dari penghasilan gitu. Berarti nggak full ya, nggak full berarti ya. Iya, iya, ada potongannya. Nah, jadi kalau ini kan Aida kan juga sibuk sebagai ibu rumah tangga. Ya, udah punya satu anak ya Aida ya. Dua. Dua, sorry ya, ada dua. Nah, jadi kan gimana sih cara manajemen waktunya? Karena kan udah pasti lah ya. Kalau di rumah pakai ART enggak? Pakai apa, Kak? Pakai ART. ART. Hmm. Ya. Nah, berarti full ya ibu rumah tangga yang mengurus dua anak. Pasti kan kalau di kakak juga repot ya, sedikit repot. Paling kan buat video itu di waktu malam ya kan, atau di waktu sebelum subuh itu ya harus begadang lah kita. Jadi kalau dari Aida sendiri gimana untuk manajemen waktunya? Itu makanya Aida pilih kategori edukasi karena edukasi itu pasti kebanyakan kita buatnya di rumah kan Kak. Jadi waktu Aida subuh cepat bangun sebelum anak-anak bangun Aida udah buat video minimal 3 video lah pagi itu sekali buat. Jadi nanti pas jam-jam 10 itu nanti walaupun mereka udah bangun kita tinggal edit-edit aja sambil jagain main gitu aja sih selama ini Kak cara memanajemen waktunya.
Jadi kalau misalnya untuk edukasi, edukasinya itu lebih fokusnya kemana? Maksudnya edukasi tentang anak kah atau tentang apa gitu? Kalau Karena selama ini kita belum punya aplikasi snack video, semalam udah sempat install juga dan sempat ngeliat juga, tapi kakak nggak ngeliat maksudnya apakah edukasinya random atau gimana? sebenarnya dibilang random enggak, cuman saya fokusnya di edukasi. Pertama itu buat pemula pengguna Snack Video karena masih banyak banget pengguna itu yang belum paham fitur-fitur yang ada di Snack Video. Terus yang kedua itu Kak untuk menyelengi biar nggak bosan karena nggak mungkin juga kita bahas snack selalu kan Kak. Aida buat di situ untuk tambahannya trik atau tips lah kayak menggunakan apa misalnya kayak tadi pagi Aida baru upload gimana secara screenshot yang simple di HP seperti itu yang kayak kayak gitu sih yang banyak orang cari seperti itu. Oh, berarti yang edukasi untuk lebih ke snack videonya ya, Iya, bukan iya. edukasi yang lain. Ya kan, Iya, kalau di kakak itu kan videonya edukasi untuk perawat gitu ya. iya, Nah, gitu. Berarti iya. terkait dengan, berarti ini cocok nih, misalnya kalau teman-teman yang berminat menjadi konten kreator, mungkin fokusnya mau ke snack video, bisa juga belajarnya ke Aida gitu kan. Bagaimana, apalagi kan ini bisa dibilang kan pemula yang menggunakan handphone, bukan Iya, menggunakan kayak laptop itu mungkin ribet. Jadi iya. menggunakan handphone gitu. Jadi lebih mudah. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa mengikuti ini ya snack videonya Aida gitu ya. Ya, banyak banyak tutorial untuk pemula memang memang banyak. eh, Gitu. Jadi berarti untuk pemula yang mau belajar snack video. Iya. Jadi kalau tips dan trik ya, tips aja sih mungkin tips untuk teman-teman yang ingin memulai menjadi konten kreator karena kan mungkin satu itu kebanyakan nggak berani ya atau nggak pede. Nah, kalau dari Aidanya sendiri kan mungkin awal-awalnya itu juga ya. Iya. Ya sama seperti yang kakak bilang, padahal aku juga sering nih ngasih selingan kayak motivasi buat pengguna baru itu kan. Kenapa sih kalian nggak mau nyoba? Padahal sebagus apapun public speaking kita, kalau kita nggak berani, nggak pede itu percuma aja kan. Tapi lain cerita kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa nih, tapi kita berani untuk memulai, berani untuk mencoba. Apa salahnya kan kita sambil searching-searching bahan juga kalau misalnya mau buat video seperti itu ya. Jadi buat pengguna tips dari aku pede aja dulu ngomong di depan kamera. Emang sih pertama-pertama pasti kayak agak canggung lihat wajah kita ngomong di kamera ya. Kayak malu-malu sendiri, kayak Nah, gimana sih ngerasa nggak layak video kita itu ditampilkan. Tapi percaya aja kalau yang kayak gitu tuh pasti paling paling lama sih seminggu aja udah pasti udah hilang. Lama-lama pasti kita tuh kayak candu aja gitu ngomong di depan kamera gitu. terus ya, apalagi kalau udah menghasilkan. Ya, ya, rata-rata kayak gitu. Kalau udah menghasilkan pasti semangat. Sehari itu bisa sampai 4 kali rata-rata ya. Nah, kalau Aida ini kan udah selesai nurse ya, Dek ya. Ya. Ya, tadi rupa perkenalan di awal tadi sebenarnya Aida ini adalah teman sewaktu kuliah ya dia ya, jadi adik rating gitu. Ya, Nah, jadi udah selesai nurse. Jadi kan ini sebenarnya konsep di YouTube kakak itu kan adalah perawat yang mungkin nggak mesti harus bekerja di rumah sakit. Salah satunya kan yang penting menghasilkan uang gitu. Apapun dia profesinya perawat, tapi yang tidak bekerja yang bisa menghasilkan uang gitu. Misalnya ya kayak praktek mandiri ataupun konten kreator. Yang penting kan dia mengedukasi dan bisa menghasilkan uang. Nah, hmm, jadi kalau di Aida sendiri, memang kan belum bekerja di rumah sakit, maksudnya di profesi kita, di lahan profesi profesional. Nah, itu apakah sekarang ini karena udah nggak apa-apa ngonten aja gitu kan sambil ngurus anak, nggak mau lagi edukasi, maksudnya nggak mau lagi bekerja di lahan kita atau gimana? Atau ada rencana yang lain mungkin? Sebenarnya sebelum jadi konten kreator juga udah banyak usaha-usaha kayak kayak kemarin pernah dagang ayam penyet, dagang online shop sampai ternak kelinci juga pokoknya selama 3 tahun ke belakang semua udah dicoba Kak. Terus saya juga pernah berminat untuk ya supaya sejalan dengan ijazah yang saya terima ya untuk bekerja di satu klinik. Terus ditawarin lah bekerja. Ya kan namanya juga kayak mana ya? Tujuannya itu pasti karena uang kan itu dulu Kak. Iya, udah Tujuannya pasti pasti. uang. Mm-mm. Saya tanya berapa gaji yang saya dapat.
Dia bilang 750 sampai 1 juta. Terus saya bilang, saya punya 2 anak. Kalau nitipin 2 anak ini pasti kurang lebih 800 ribu dengan jajan dan pempesnya sebulan. Terus yang 200 itu buat apa? Buat minyak kendaraan, lipstik juga pasti nggak bakal cukup. Maka dari itulah Aida tuh coba ya pokoknya bekerja tapi di rumah aja dulu seperti itu. Biar anak-anak juga nggak ngeluarin biaya dititip sama orang lain. Kalau untuk ke depan kayaknya Aida masih masih belum ini Kak untuk bekerja di luar rumah karena memang anak-anak masih terlalu kecil untuk ditinggal-tinggal juga ya. Alhamdulillah selagi masih ada pemasukan, apalagi Aida kan sekarang sambil handle apa memanajemen toko juga dari sini kan. Makanya ya alhamdulillah syukurin yang ini udah dapat penghasilan segini ya udah nggak apa-apa ini aja dulu seperti itu Kak. Tuh. Nah, kalau selain ngonten berarti ada toko, maksudnya ini toko apa ini? Ada usaha Aida berarti ya dengan suami ya? Oh ya, ya usaha apa? Komputer. Bentar. Jadi sekarang Aida posisinya nih di mana nih? Beda beda apa Kak? Beda kabupaten. Aida itu kan buat tokonya di tempat asal di Aceh Tengah. Nah sekarang tuh kan udah merantau ke Kabupaten Gayo Luwes. Jadi kan beda 4 jaman, nggak mungkin juga di manajemen tiap minggu ke sana. Makanya di manage secara online aja seperti itu Kak. Oh gitu. Berarti kalau suami di Gayo Luwes. Ya di Gayo Luwes. Jadi kakak salut nih, ya kan? Berarti Aida itu udah open minded ya. Bahwasannya perawat itu juga nggak harus bekerja di rumah sakit, di klinik, atau di fasilitas kesehatan yang lainnya. Nah, ini mungkin adalah salah satu kenapa makanya kakak mengundang gitu ya kan, supaya menjadi inspirasi teman-teman sekalian, ya kan? Ayo kita bahwasannya kalau misalnya ini kita nggak gimana ya, bukan kita nggak munafik nih. Kita tadi bekerja memang tujuan itu tadi uang, apalagi kalau misalnya kita udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Nah, jadi kita udah pasti ke situ, walaupun bukan berkeluarga. Nah, dan mirisnya sekarang ya kan, kalau kita bekerja di fasilitas kesehatan, tidak ada mungkin yang layak untuk gajinya sendiri. Ya, Iya, gitu. Apalagi kalau di daerah. Jangankan di daerah, di kota aja sekalipun, ya kan, kota besar itu juga belum memadai, ya kan, belum layak untuk gaji kita seorang perawat. Nah, jadi mungkin ini adalah salah satu inspirasi, ya kan, teman-teman, ya kan, yang mungkin itu tadi. Tadi Aida juga udah ngasih tips mungkin ya, harus pede dengan apa yang kita punya, ya kan. Ataupun mungkin kalau misalnya bekerjanya di rumah sakit, ya udah nggak apa-apa selingan buat eh, iya, yang lain gitu ya kan mungkin Aida. iya, Mm-mm. iya. Jadi terima kasih mungkin buat Aida yang sudah berbagi pengalaman. Memang kita nggak lama ya karena memang hanya nggak sampai 20 menit untuk video kita. Ada lagi mungkin Aida yang ingin disampaikan ke teman-teman sejawat sekalian. Ini untuk bukan mau istilahnya bukan mau membesar-besarkan nama snack video ya Kak. Cuman saya mau berbagi inspirasi aja buat teman-teman untuk di ini snack ini kan mendunia bukan di Indonesia aja kan. Jadi gaji tertinggi saat itu di snack itu adalah 8.000 dolar. Jadi berapaan ya? Kayak udah lebih ya seratusan juta. Nah, kalau untuk di grup saya sendiri itu gaji tertingginya itu bisa sampai 50 juta. Nah, jadi buat kalian, kenapa sih orang itu bisa, kenapa sih kita enggak? Jadi buat kalian yang belum nyoba atau yang udah nyoba tapi asal main-main aja, asik scroll-scroll postingan aja, nggak mau buat video, ayo sekarang kita coba buat video, dicoba aja dulu untuk nyari-nyari followers. Nanti kalau misalnya udah konsisten sama satu tema, boleh DM aja gimana sih sebenarnya supaya bisa sukses main di snack video. Nah, gitu aja, Iya. Kak. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman yang lain mau mendapatkan informasi langsung dari Aida, mau kan berbagi Aidanya, ya kan? Mungkin bisa langsung Boleh. aja nanti di follow ya di snack video Aida dan di Instagram Aida ada ya? Ada Oke, Aida Fitri atau Aida Suara, Kak. oke. Nama Nanti kalau akunnya. untuk yang snack videonya sama akunnya? Ya, Aida Fitri juga. Oh iya, oke nanti kakak cantumin untuk yang snack videonya dan untuk yang Instagramnya. Oke, mungkin Ya. itu aja Aida yang mau disampaikan ke teman-teman sekalian. Ya.
Yang penting jangan menyerah, intinya kita mau belajar dan konsisten ya. Dan bekerja keras itu adalah untuk menuju kesuksesan. Untuk Aida, Iya. terima kasih banyak ya atas waktunya, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mau berbagi dengan teman-teman lain. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, menjadi inspirasi semuanya. Terima kasih ya, Dek. Sama-sama ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.